Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap beribadah untuk hari Minggu ini? Adik-adik udah pasti dong mempersiapkan Alkitabnya, Kidung Cerianya, dan jangan lupa persembahannya. Adik-adik dalam mengikuti ibadah harus dengan yang baik ya posisinya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai, halo. Wah, semangatnya luar biasa. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Walaupun Kak Sofi tidak mendengar secara nyata suara jawaban adik-adik terhadap sapaan Kak Sofi, tapi Kak Sofi yakin dan percaya adik-adik pastinya sudah mempersiapkan diri, hati, dan semua perlengkapannya untuk beribadah dengan sukacita. Adik-adik, Kak Sofi ajak adik-adik untuk berdiri, kita mau bersukacita bersama-sama dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 280 tiap waktu. Adik-adik, terima kasih untuk semangat dan sukacitanya. Tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama lagu pembukaan. Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami boleh diberikan semangat, sukacita, dan kami boleh kembali beribadah melalui video online. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, saat ini kami sudah menyiapkan hati kami untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami agar kami dapat menyimpan pesan firman Tuhan ini dan memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan terimalah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberi kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu.
kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Adik-adik, kakak mempunyai satu ilustrasi. Judulnya Raja Membuat Satu Sayembara. Nah, adik-adik, sayembara yang dibuat oleh raja ini adalah dia menginginkan agar rakyatnya mengasihi Tuhan dan sesamanya. Jadi judul sayembara ini adalah rakyatnya harus bisa mengasihi Tuhan dan sesamanya. Adik-adik, setelah sayembara ini berlangsung, ternyata banyak orang yang tidak sanggup untuk melakukan ini. Banyak orang yang tidak sanggup mengasihi Tuhan dan sesamanya. Tapi di satu desa ada seorang anak yang hidupnya miskin. Dia tidak punya apa-apa. Namanya miskin ya adik-adik ya, mau makan aja susah. Dia mendengar ada sayembara ini. Dia pengen ikut. Dia pengen ikut banget. Tapi gimana ya? Bajunya aja nggak bagus. Sementara kan harus menghadap raja dengan baju yang bagus. Nah, dia mempunyai ide. Oh, aku pinjam aja ya sama tetangga ya. Ternyata adik-adik dia berusaha untuk meminjam ke sana kemari. Dia mendapatkan baju yang bagus daripada tetangganya itu. Akhirnya dia berniat untuk menghadap ke kota untuk menghadap raja. Dia menggunakan baju bagus itu, terus dia mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk bekal untuk perjalanan dia menuju ke kota. Setelah dia siap menyiapkan semuanya itu adik-adik, bajunya yang bagus, bekalnya udah siap, dia berangkat menuju kota. Dalam perjalanan adik-adik, sebelum sampai menghadap raja, dia bertemu dengan seseorang. Seseorang ini ternyata pengemis. Dia meminta-minta. Dia memohon daripada anak ini bahwa, "Dek, tolong saya nggak punya makanan, saya lapar. Adek boleh nggak kasih makanan yang ada pada adek itu ke saya? Saya lapar. Terus baju saya kan compang-camping, sobek-sobek, udah jorok. Saya nggak punya baju bagus. Saya pengen punya baju bagus seperti adek." Terus apa sikap adek itu? Sikap anak ini adalah dia memberikan, dia membagikan apa yang dia punya kepada si pengemis itu. Dia memberikan makanannya, bekalnya dia memberikan pakaiannya dia yang bagus itu kepada si pengemis itu. Akhirnya gimana ya? Dia mau menghadap raja apa tidak ya? Sementara menghadap raja kan butuh baju bagus. Ya, dia udah gak punya baju bagus. Akhirnya dia berpikir, saya jalan aja deh, gak apa-apa, pakai baju begini aja. Dia menggunakan baju yang tidak bagus, yang tadinya dia pinjam sama tetangga, udah diberikan kepada pengemis tadi. Dia berjalan terus. Ketika sampai di tempat raja, tiba-tiba pengawal dari pekerja-pekerja raja di situ memberikan kesempatan untuk dia masuk. Langsung mempersilahkan dia masuk. "Masuk, Dek, mau ketemu raja." "Iya, saya mau ketemu raja. Saya mau ikut sayembara itu." Akhirnya apa? Dia masuk ke dalam, mau menemukan raja atau mau ketemu dengan raja. Ketika dia masuk, betapa kagetnya dia adik-adik. Ternyata raja yang di depan sana adalah pengemis tadi. Dia menyamar sebagai seorang pengemis.
Akhirnya apa kata raja? Semua orang tidak bisa melakukan seperti yang kamu lakukan. Kamu adalah pemenangnya. Akhirnya adik-adik ini diberikan jabatan yang bagus dan tinggal di kerajaan yang bagus bersama dengan raja. Begitu adik-adik. Akhirnya seorang anak miskin yang tadi dia menjadi pemenangnya. Nah, inti daripada ilustrasi ini adalah dia mau berbagi apa yang dia punya kepada orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan ilustrasi tadi, pembacaan firman Tuhan kita hari ini juga mengajak kita untuk berbagi kepada sesama. Nah, tapi kita berbaginya jangan dengan paksaan ya, jangan dengan sedih, atau jangan karena pengen dipuji, ya. Tidak boleh. Kita mau mengasihi orang, mau berbagi kepada orang lain harus dengan tulus hati. Nah, dalam pembacaan kita tadi dari 2 Korintus 9 pada ayatnya yang ke-7 menyatakan bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, apa ya maksud firman Tuhan ini? Maksud firman Tuhan ini adalah agar kita memberikan atau kita membagikan apa yang kita punya kepada orang lain yang membutuhkan. Jangan karena pengen dipuji, jangan karena dengan keadaan terpaksa. Ya adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita di hari ini untuk memberikan atau membagikan apa yang kita punya kepada orang lain dengan sukacita, bukan karena paksaan. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita tadi, secara keseluruhan, Paulus mengajak jemaatnya di Korintus untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena pada saat itu, di Korintus, mereka mengalami satu bencana kelaparan adik-adik. Nah, diajaklah sama Paulus untuk jemaatnya itu memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain yang mereka punya, mereka boleh berbagi kepada yang lain. Jadi tidak hanya berdoa saja kepada orang yang susah, tetapi juga memberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, dan di ayat yang ke-8 adik-adik di sini ada berkata bahwa dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Itu pada ayatnya yang ke-8 adik-adik ya. Jadi Tuhan mau mengajarkan kita melalui Paulus, melalui bacaan kita pada saat ini, bahwa kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, jangan dengan keadaan terpaksa atau pengen dipuji, tetapi dengan sukacita, dengan tulus. Tuhan akan memberkati kita. Nah, adik-adik, di masa pandemi ini banyak loh teman-teman kita juga yang susah, atau mungkin di antara adik-adik yang mengalami kesusahan. Bagi adik-adik yang merasa kelebihan, mempunyai makanan yang lebih, boleh dong bilang mama, papa, tolong ya bantuin teman aku yang ini, misalnya ada si A yang kekurangan makanannya, Ma, Pa, tolong ya berikan, kita bagikan makanan sedikit buat teman saya karena dia tidak mempunyai makanan. Dalam masa pandemik ini orang tuanya nggak kerja,
jadi nggak punya penghasilan. Tolong ya, ajaklah orang tua untuk berbagi kepada orang lain. Nah, adik-adik sendiri kan belum bekerja, belum menghasilkan uang. Nah, boleh dong minta tolong sama orang tua untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya adik-adik, bagi adik-adik yang kekurangan, jangan takut, berdoa. Ya, berdoa, minta sama Tuhan supaya adik-adik juga mendapat berkat, mendapat makanan melalui pekerjaan orang tua. Berdoa supaya orang tua kalian mendapat pekerjaan, supaya orang tua kalian diberkati usaha-usahanya, supaya adik-adik bisa mendapatkan makanan atau dapat memenuhi kebutuhan adik-adik. Ya adik-adik, jadi hari ini mau belajar, mau ajarkan kita di hari ini untuk saling berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Kakak harap adik-adik dapat berbagi ya kepada teman-teman yang membutuhkan ya. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan padamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di dalam surga. Bapa yang selalu kami sapa dikau melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami menghampiri kekudusan hadirat-Mu. Kami naikkan pujian syukur dan terima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, terutama kesehatan kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah impa kami di pagi hari ini, walaupun masih secara online Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, bagi firman Tuhan yang baru saja kami baca dan kami dengar, biarlah firman Tuhan yang baru saja kami baca dan kami dengar ini Tuhan, kami dapat melakukan dalam kehidupan kami dari hari ke hari, baik itu anak layan maupun kakak layan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman, jangan cuma mendengar, tetapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, firman Tuhan di hari ini mengajari kami semua untuk berbagi kepada sesama. Apa yang kami punya boleh kami berbagi untuk orang yang membutuhkan, tetapi dengan tulus hati, dengan sukacita, bukan karena terpaksa, bukan karena mau dipuji, tetapi dengan senang hati, dengan sukacita kita memberikan kepada orang yang membutuhkan. Tetapi apabila di antara kami juga Tuhan dalam masa pandemi ini mengalami kesulitan ekonomi yang mungkin mereka tidak bisa berbagi, tetapi kehidupan mereka sendiri pun dalam kekurangan, Tuhan berkati segala usaha upaya pekerjaan yang ditekunin Tuhan, agar dapat memperoleh penghasilan, khususnya bagi orang tua anak-anak klien kami ini Tuhan, agar dapat memenuhi akan kebutuhan
anak-anak klien kami ini Tuhan. Bapa berkati semua orang tua dari anak klien kami ini Bapa, yang mempunyai kesulitan ekonomi. Tuhan berkati pekerjaan mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan, berikan jalan keluar, solusi bagi mereka Bapa, agar mereka dapat memperoleh penghasilan dan mereka dapat memenuhi akan kebutuhan anak-anak klien kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak klien ini Tuhan, bagi yang sakit Tuhan mau sembuhkan, berkati akan obat makanan yang mereka pakai, yang mereka makan dan minum Tuhan, agar mereka memperoleh kesembuhan. Bagi anak-anak yang tidak mengikuti akan ibadah impah kami ini Tuhan, kami tidak tahu akan alasan mereka, tetapi yang malas-malasan Tuhan panggil, agar di minggu-minggu mendatang mereka boleh mengikuti ibadah impah kami ini Tuhan, yang masih secara online. Tapi apabila yang tidak mempunyai kuota untuk mengikuti ini Tuhan, Tuhan berkati orang tua mereka, agar mereka juga dapat memperoleh berkat daripada Tuhan, dan mungkin di lain waktu mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami, karena mereka boleh membeli akan kuota dan mereka bisa mengikuti akan ibadah impah kami ini Tuhan. Berkati usaha supaya orang tua mereka masing-masing Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi kakak-kakak layan dengan latar belakang yang berbeda Tuhan. Ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja, ada yang sebagai berumah tangga, ada yang sebagai mahasiswa. Tuhan berkati kami semua, berkati pelayanan kami Bapa. Tuhan, apa yang kami taburkan ini, Tuhan berkati agar itu benar-benar tertanam dalam hati dan batin anak-anak klien ini, dan mereka boleh ingat akan nasihat-nasihat atau ajaran-ajaran yang diberikan oleh kakak-kakak layan ini Tuhan. Sempurnakan akan pelayanan kami ini Tuhan, karena kami jauh daripada sempurna. Untuk itu Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semua dengan latar belakang kami yang berbeda. Berkati kesehatan, kekuatan kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yakin sembuh itu Tuhan. Tuhan, kami banyak yang kami mau minta daripada-Mu ya Bapa. Tetapi sebelum kami tutur satu demi satu, Tuhan sudah mengetahuinya. Doa ini jauh daripada sempurna. Tuhan mau sempurnakan itu dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami, yaitu doa Bapa kami yang akan kami doa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kakak undang adik-adik berdiri untuk kita menyanyi lagu pengutusan. Sampai bertemu kembali.
12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Terima kasih.